Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha dengan NIM 0201191030. Pada video kali ini saya akan mereview buku dengan judul Pengantar Hukum Indonesia. Penulisnya Ratna Artawindari, diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada di Depok pada tahun 2017. Merupakan cetakan ke-1. Dan buku ini terdiri dari 13 bab. Saya hanya akan mereview satu bab saja, yaitu bab 1, Hukum dan Tata Hukum Indonesia, yang terdiri dari pendahuluan, pengertian hukum menurut para ahli, pengertian pengantar hukum Indonesia dan tata hukum Indonesia, tujuan mempelajari tata hukum Indonesia, dan hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Di bab 1 didahului oleh pendahuluan. Dijelaskan bahwa manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ada adagium berbunyi, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Masuk ke pengertian hukum menurut para ahli, dijelaskan oleh ahli dalam negeri maupun luar negeri, seperti Hugo de Grotius. Menurutnya, hukum adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan. Dan ahli dalam negeri Mukhtar Kusumaatmadja, menurutnya hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga atau institusi dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat. Dijelaskan juga beberapa unsur hukum, ada 5, bisa dibaca sendiri. Dan selanjutnya pengertian pengantar hukum Indonesia dan tata hukum Indonesia terbagi menjadi pengertian pengantar hukum Indonesia, hukum dalam arti tata hukum Indonesia, dan tata hukum Indonesia itu dijelaskan masing-masing secara terpisah. Dan selanjutnya tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Tujuannya ada 6, tetapi menurut ahli Samijo, yaitu tujuan mempelajari hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia sekarang, yang disebut sebagai hukum positif atau ius constitutum. Selanjutnya hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Hubungannya itu kalau dikaji ada beberapa faktor, ada 3 faktor. Dan juga pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum persamaannya ada 4, perbedaannya pun ada 5. Tetapi kalau disimpulkan, pengantar ilmu hukum membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian, konsep dasar dan teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum beserta lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari konsep, pengertian dasar dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga hukum, aturan hukum serta teori hukum positif di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Buku ini menggunakan bahasa yang baku dan juga bahasanya jelas, disusun secara runtut dan sistematis. Jika kita membacanya, banyak tambahan kosakata atau istilah asing yang dapat memperkaya kosakata kita. Dan di setiap materi disertakan pengertian menurut istilah maupun bahasa ataupun menurut para ahli dalam maupun luar negeri, sehingga membaca dapat memahaminya dengan mudah. Dan di setiap materinya ditarik kesimpulan dan juga didefinisikan. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak ada cover bukunya, hanya judulnya saja.
Yang kedua, banyak juga menggunakan bahasa atau istilah asing sehingga pembaca pemula atau awam masih bingung. Dan yang ketiga, pada halaman terakhir tidak ada biodata penulisnya. Namun menurut saya buku ini sangat cocok untuk dimiliki oleh mahasiswa sebagai referensi kuliah pengantar ilmu hukum. Tetapi bukan hanya mahasiswa saja, semua orang yang berminat mempelajari hukum, baik itu dari kalangan non-mahasiswa, fakultas hukum, masyarakat awam, dan lain sebagainya juga bisa menggunakan buku ini karena buku ini bahasanya mudah dipahami dan jelas, berserta didefinisikan atau disimpulkan pada setiap materinya. Itu saja menurut saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.